Halo semua, video ini adalah perjalananku dari Malang ke Purwokerto, naik kereta api Malioboro Express. Dan akhirnya setelah sekian lama, aku naik kereta kelas eksekutif kembali. Setelah mungkin sekitar 3 tahunan. Dan kereta Malioboro Express ini adalah kereta jarak jauh terakhir yang berangkat atau bisa dibilang paling malam keberangkatannya dari stasiun Malang. Kira-kira kayak gimana perjalananku? Buat yang penasaran, ku ucapin selamat menonton. Halo semua, selamat malam dari stasiun Malang. Nih aku di pintu gimana ya? Pintu barat, pintu timur ini. Ya pokoknya pintu yang baru lah di ada stasiun yang baru. Yang bisa dilihat ini ada suasana nuansa Imlek gitu. Mungkin aku nggak tahu ya Imlek itu kapan, tapi mungkin ya mendekati karena ini mendekati Imlek atau di seputaran Imlek gitu. Jadi ada suasana Imlek ini. Dan ini aku posisi di ruang tunggu stasiun Kota Malang. Ruang tunggu untuk yang belum check-in, jadi penumpang masih boleh sampai sini. Dan sekarang jam 18.56. Hari ini aku mau naik kereta api Malioboro Express, kereta yang beroperasi dari rute Malang ke Purwokerto. Dan kereta ini dia berangkat nanti di setengah 8 di 19.30, jadi masih ada waktu kurang lebih setengah jam lebih untuk ya kita duduk dulu, nyantai dulu, baru nanti kita masuk melalui yang sebelah sana. Di depan yang lagi dibangun sih, kalau nggak salah itu tempat penjualan tiket ya. Jadi kita masuk dari arah sini, setelah ini nah kita bakal masuk, kita masuk ke situ. Asli pak, kali ini aku nggak cuma bawa satu tas, tapi ada monitor juga, yang mana ini salah satu artefakku di Malang. Jadi ya kegiatanku di Malang udah selesai, jadi aku balik ke kota lain, dan kali ini aku mau balik ke Purwokerto dulu, mau ya melakukan sesuatu di sana. Dan perjalanan akan memakan waktu kurang lebih 9 jam. Dan ini beberapa ruko udah tutup ya, kayak aku nggak hafal yang ini. Terus ada Malang Serude, Tomoro juga udah tutup, tapi Rotua masih buka di sebelah sana. Dan di sebelah sana ada Indomaret, di sebelah sana Indomaret yang masih buka. Jadi ya masih ada setengah jam dulu, baru nanti kita masuk ke dalam. Ya jam 19, ya jam 19.06 kita masuk ke area check-in. Jadi tadi udah habis check-in menggunakan face recognition. Jadi untuk di stasiun Malang yang baru ini ya, di area yang baru ini dia udah ada face recognition. Dan di sebelah sana tuh, di seberang sana itu ada ini juga sih, ada papan informasi yang menunjukkan kereta kita berangkat jam berapa dan ada di peron berapa gitu. Kalau nggak salah kayaknya Malioboro Express ini salah satu kereta terakhir untuk yang jarak jauh, kalau nggak salah ya. Nanti kita cek aja di sana. Dan dia diberangkatkan di 19.30. Nah untuk kereta setelahnya itu adalah kereta lokal gitu, kayak kereta komuter. Dan nggak kelihatan sih kayaknya di kamera. Untuk kereta kita itu ada di peron 2. Di kamera nggak tahu kan, nggak, coba ini aku deketin ya. Ya, jadi peron 2. Dan untuk kereta lainnya dia komuter semua. Jadi untuk kereta kita adalah kereta terakhir untuk pemberangkatan ke jarak jauh. Kereta jarak jauh kita pemberangkatan terakhir, dan itu ke Purwokerto. Dan nanti ada kereta komuter lain 2 kali, satu ke Surabaya, satu ke Blitar. Yang Blitar itu 21-26. Dan aku pernah naik kereta itu, videonya bisa kalian tonton di link yang ada di pojokan atas. Sebenarnya untuk ruang tunggu di atas juga enak sih, kayak dia ada tempat ngecas ya kan sebelah kiri, terus ada tempat bermain anak juga. Dan di sana ada water station di ujung untuk kita kayak refill air. Dan di sebelah kanannya sini, sebelah sininya itu kayak area untuk kayak sholat, terus ada luxury lounge juga, sama area menyusui dan toilet. Kita jalan ke sana aja langsung.
Aku pengen buru-buru bahan, pengen duduk karena asli ini dalam 5 hari sebetulnya aku melakukan 4 perjalanan kereta api dan itu capek banget. Aku pengen duduk aja istirahat. Dan hari ini ya aku ngambil eksekutif. Iya lama banget, kayak aku dari kereta eksekutif tuh beberapa tahun yang lalu dah. Nah ini kita bakal, dan hari ini aku bakal naik kereta kelas eksekutif. Jadi untuk Malioboro Express itu ada 2 kelasnya, eksekutif sama ekonomi. Dan kali ini aku mau ngambil yang eksekutif aja. Kita turun aja ke bawah. Jadi kita turun naik eskalator yang sana. Kita harus jalan lagi ke depan sana. Ini kan ekonomi ya. Kita harus jalan lagi ke sana ke eksekutif 3 rangkaian setelah kereta makan kata mbaknya. Oh, lumayan juga deket loko berarti. Ya deket loko, kita jalan aja. Ya emang jalan sih, nggak ada opsi lagi. Nah ini jalan yang ke bawah ini, kalau kalian tahu itu adalah salah satu dulunya bunker untuk ya kayak pertahanan gitu, dan sekarang dialihfungsikan dan dimanfaatkan sebagai jalur perlintasan manusia dari peron yang ini, peron 2 ini ke sana, pintu keluar sebelah sana. Dan ini kereta makannya cakep sih, nggak udah modifan lah gitu. Jadi kita kesini, kayaknya kemarin udah sempat kesini juga kan, ke kereta makan yang itu. Jadi oh itu yang di ini ya, di Matarmaja ding. Itu yang di Matarmaja, bukan yang di, tapi sama sih kayaknya, sama untuk looksnya, nggak beda jauh harusnya ya, karena oh kita di belakang, nggak lokomotifnya kan ke sana ya, lokomotifnya ke belakang sana ya, bukan ke situ, lupa aku. Jadi kita nggak dekat sama lokomotif lah intinya. Oke, persiapan naik ini eksekutif 2. Ini yang gerbong gerbong pesawat tuh, kaca pesawat kayak gini nih. Oke, kita udah jalan keretanya. Ini untuk keretanya aku naik yang kelas eksekutif. Dan sebetulnya aku salah pesan tiket. Aku mesen yang 11B, jadi di bagian luar. Cuma kayaknya sebelah sini kok kosong. Karena aku cek untuk rute Jogja Purwokerto itu di sebelah kanan nggak ada, dan gerbong ini cenderung kosong gitu. Dan ya kali ini sebelah untuk angka besar ternyata ada di depan. Kayak sering banget kayak aku dapat angka besar itu ternyata di depan gitu, bukan di belakang sana. Dan menariknya di bagian depan gerbong ini dia nggak ada toilet. Toiletnya ada di bagian belakang gerbong kayaknya ya. Kayaknya sih gitu. Dan yang menarik lagi, ini kan yang biasanya kan kayak di dekat pintu tuh satu ya, ada yang sebelah sini tuh satu gitu, karena di sebelah sananya toilet. Ini enggak cuy, karena toiletnya kan nggak ada ya, jadi dia ada 2 gerbong di sana, dan yang di sininya tetap sendirian. Itu aku heran sih, kenapa dia sendirian di situ, kenapa nggak dipasang kursi lagi aja biar jadi 2, karena kan kalau dilihat pun kayak nggak ada space yang kemakan nih. Kayak gangway pun ya nggak kemakan space juga gitu, tetap lebar. Jadi penasaran sih kenapa ini walaupun sebelah ya biasanya karena miring ya. Oh iya biasanya ya karena ada toilet, terus kan gangway-nya mau nggak mau kayak miring gitu, miring terus masuk ke sini, makanya yang sebelah sana tuh sendirian. Nah ini lurus saja, tapi dia tetap dapat sendirian. Kayaknya harusnya bisa sih ditambah kursi 1 lagi di bagian yang sana ini daripada sendirian, tapi cocok sih buat orang-orang yang introvert, atau mau kayak di sana dibuat untuk ini sih penumpang prioritas yang butuh kursi roda gitu kan, mungkin ya, aku nggak tahu juga. Dan di depan sana itu ada rute perjalanan kereta apinya yang nanti bakal aku tulis di bawah. Tapi enaknya nih, karena aku dapat gerbong yang bisa dibilang jendelanya jendela pesawat, jadi otomatis kita dapat jendela. Tapi minusnya emang visibilitas kita kayak kurang, dan di sini tuh kayak nggak ada mejanya gitu. Mejanya cuma di sini doang. Cuma tenang aja, di bagian sini tuh ada meja, ini tinggal dibuka, diangkat, dia bisa keluar meja. Nanti aku tunjukin bagaimana cara ngeluarin mejanya. Nah, untuk
di dalam keretanya sendiri ya. Beberapa hal yang bisa kita nikmati fasilitasnya. Pertama di depan ini ada petaki, ada leg rest, jadi ini tinggal kita turunin aja. Nah ini bisa buat tanjakan kaki, dan yang jelas untuk space dengan kursi depan ini bisa dibilang cukup lega lah. Nggak cukup lega ya, emang lega banget gitu ya, beda sama kayak kemarin Matak Maja gitu. Cuma menurutku Matak Maja juga oke lah untuk space nya ya kan. Terus di depan ada kayak saku gitu buat naruh botol, bisa di sini. Dan di sini ada plastik ini buat kayak tempat sampah atau misal kantong mentah gitu mungkin bisa. Dan aku baru nggak, ini kenapa dia nggak pakai yang pakai kertas gitu. Setahu kalau waktu itu Majapahit ya ekonomi dia udah pakai yang kertas nih, cuma ini kenapa belum pakai yang kertas aku nggak tahu. Terus kita juga sering dapat gorden di depan nih ya, contohnya gitu. Dan ini jendelanya emang cuma buat ya udah kursi kita aja. Dan di sini tuh di blok nggak ada jendela, jadi visibilitas kita cuma sebatas dari sini sampai belakang sini doang. Nggak begitu gede lah visibilitasnya untuk kita bisa ngeliat keluar gitu kan. Dan sebenarnya kursinya juga bisa di reclining, kalian tinggal pencet ini aja. Dan ini untuk reclining kursinya, cuma pastiin yang di belakang bisa duduk nyaman ya, jangan sampai kita nge-reclining berlebihan karena kasihan yang seat belakangnya. Terus di tengah ini sebetulnya ada kayak armrest gitu, ada armrest yang kita nggak tahu sebetulnya kayak pembagian gimana ya, apakah ini setengah gini untuk sebelah kanan lalu yang depan sini setengahnya sebelah kiri, kita nggak tahu. Cuma ya kesepakatan bersama aja, enak-enakan sama sebelahnya lah, saling mengerti satu sama lain. Dan satu hal yang kita nggak dapat di kereta ekonomi adalah selimut. Kita nggak dapat selimut di kereta ekonomi. Sebetulnya kalau mau naik kereta ekonomi kalau kita naik kereta ekonomi dan mau dapat selimut itu bisa banget. Kalian harus bayar 10.000 kalau nggak salah untuk nyewa selimut ini sampai tujuan kalian itu. Jadi bisa dibilang ini salah satu fasilitas yang didapatkan kalau kalian naik ke kereta eksekutif. Selain selimut selain ini footrest yang ini emang harusnya udah ada lah ya kan. Terus ya paper bag, kantong dan segala macamnya. Bukan paper bag sih, plastik kresek lah, apalah itu intinya. Terus reclining seat dengan memencet tombol ini. Terus ada meja juga dalam sini, nanti kita buka. Dan yang terakhir kita dapat ini selimut. Jadi kalau kalian kedinginan, kalian bisa pakai selimut ini, tinggal buka aja. Dan nanti biasanya ketika kalian udah turun baru diambil sama petugasnya. Dan ini pas 19.30 keretanya berangkat dari stasiun Malang. Asli ini gak enak banget, nggak ada apanya, kayak meja kecil buat ngehandle kameraku. Perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun.
Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good evening, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Malioboro Express train, which will take us to our final destination at Purwokerto Station. This journey taking about 8 hours 35 minutes. We remind you again that Ini kita tengok ke seat yang C sama D ya. Jadi di atas ini kita dapat bagasi, cuma dia ada sekatnya gini. Jadi aku bingung, yang ruas ini untuk siapa? Tapi feelingku sih untuk yang sini ya, untuk yang 11 CD, yang sebelah sini. Tapi kalau begitu, dua seat sana, yang 13 C sama D, dia berarti tandanya nggak dapat bagasi atas, nggak dapat kabin no. Tapi mungkin dia dapat kayak bagasi di space depannya sana gitu. Jadi bisa dibilang dia dapat bagasi yang lebih luas di bawah. Cuma nggak tahu juga, kayak sebenarnya sama aja sih jarak yang depan sana itu sama apa ya, jarak 13 ke bagian depannya sama jarak ini ke depan sana itu kayaknya sama aja sih. Makanya aku bingung, ini yang bagasi ini sistemnya kayak gimana gitu pembagiannya ya. Mungkin bisa lah dibuat bagasi di sana ya kan, buat seat yang 13. Kasihan coy yang harus bagasi dengan mungkin karena ada ininya sih, ada apa, ada TV ini, jadinya dia nggak dapat bagasi gitu. Dan sebelah sana ada kereta masuk, kayaknya sini ke lokal kali ya, ke lokal Jawa Timur. Aku kurang hafal, mungkin kalau bukan masuk, keluar dari stasiun Malang Kota Lama. Jadi mungkin kalau kalian tahu ini kereta apa, bisa kalian tulis di kolom komentar. Tapi kayaknya sih itu kereta komuter lain yang ke arah Surabaya sih kayaknya ya. Selain bagasi yang kita dapat, kita juga dapat meja kecil ini untuk naruh botol, naruh barang, naruh makanan juga bisa. Ini ada apa, stop kontak buat ngecas 2 ya, bagi-bagi lah sama sebelahnya ya kan. Cuman karena aku sendiri, tadi sih aku cek aku sendiri gitu, jadi bisa lah ini buat sendirian gitu. Terus di sebelah sana juga ada palu pemecah kaca kalau misal terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dengan kereta ini. Kita juga dapat gorden atau mungkin kalau perjalanan siang untuk privasi dari luar sana biar gak kelihatan, apalagi kalau berhenti di stasiun dengan kondisi malam hari kayak gini kan kayak kelihatan banget ya, dari luar sana ke dalam sini gitu kelihatan banget. Jadi ya untuk privasi juga bisa gordennya. Terus di atas ini ada gantungan yang bisa kita pakai untuk kayak naruh tote bag, kayak penumpang depan tuh naruh tote bag ya kan, atau naruh bungkusan kayak gini di atas itu juga bisa. Jadi dan ini kita dapat masing-masing kayaknya dapat 2 ya, kayak ini 2, terus di depan ada 2, berarti kan kemungkinan yang ini buat kita, yang sana buat penumpang sebelahnya ya, atau sebaliknya lah, kalian bagi hasil sama penumpang sebelahnya kayak gimana terserah. Sebenarnya di sana ada video gitu, ada TV, mungkin ada video yang bisa ditayangkan, tapi nggak tahu video apa yang bakal ditayangkan. Jadi ya kayak beberapa perjalanan kayak kemarin naik Mata Remaja juga videonya nggak nyala gitu. Nah di kereta ini kita dapat 1 meja untuk 1 kursi. Kebuka lagi pintunya, jadi ya maaf kalau bisik. Dapat 1 meja untuk 1 kursinya, ini kita tinggal buka aja. Terus di bagian sini ada kayak kaitnya ya kan, kita tinggal angkat. Nah kita punya meja sendiri yang ini cukup minimalis untuk kita naruh makanan kayak gini, kita makan. Atau mungkin kalau kalian bawa laptop, notebook itu mungkin bisa ditaruh di sini.
Cuma perlu diperhatikan juga untuk maksimal beratnya ya. Jangan sampai kalian naruh barang berat di sini karena takutnya ini kan dia cuma disangkutin doang ya, bisa dibilang kayak ya udah dia bergantung sama ini nih kan, bergantung sama di sini doang. Ini juga penyangganya cuma satu, jadi di bagian sininya dia juga nggak ada yang menahan, jadi tumpuannya cuma ini doang. Nah itu takutnya kalau kalian membawa yang berat ini patah, dan udah kalau ada kejadian patah kayak gitu, tapi pastinya udah diperhitungkan lah kayak maksimal beratnya seberapa gitu kan, terus extendnya seberapa. Tapi kalau patah kan kita nggak tahu ya biaya ganti ruginya berapa ya, kecuali kalau patahnya memang karena ada kerusakan dari awal, itu kita nggak tahu. Terus di sini ini ada ya buat naruh cup holder gitu, kayak kalau beli kopi panas gitu bisa ditaruh di sini. Cuma kalau keretanya guncangannya kencang sih ya tumpah juga ujung-ujungnya. Cuma ya buat naruh cup bisa lah gitu, jadi tidak makan space yang di sini. Kayak di sini bisa buat naruh botol, di sini bisa buat naruh cup, di sana bisa naruh botol juga sih. Ya buku atau apa juga bisa ditaruh di sana. Dan ya aku mau makan dulu, tadi beli di stasiun, jadi ya aku sering kayak misal naik kereta untuk perjalanan jauh itu aku cukup sering untuk beli nasi di stasiun, karena bisa dibilang di Indomaret stasiun tepatnya, karena bisa dibilang itu cukup murah daripada kita beli di dalam kereta. Kayak ya agak cukup pricey lah, tapi ya wajar karena dia di transportasi umum ya kan, jadi wajar banget untuk harga segitu. Tapi aku lebih prefer untuk ya beli kayak gini lah gitu. Cuma biasanya tetap aku kayak tetap restorasi untuk kayak beli jajan-jajan, entah kopi, terus coklat panas, nggak coklat panas, apa wedang ungu gitu-gitu, atau mungkin cemilan-cemilan kayak baksonya atau cuannya gitu. Aku beberapa kali naik kereta lebih seneng beli itu daripada aku beli nasi. Ya buat cemil-cemil aja di kereta. Ya, sekarang jam 22.53. Tadi sekitar 22.45 kita lepas dari stasiun Nganjuk, dan ini salah satu hal yang nggak biasa ya yang aku rasakan saat naik kereta api. Jadi ini depanku sama di belakangku itu ternyata udah turun. Kira mereka bakal kayak turun di Madiun gitu, dan tadi aku kan tidur terus sempat kebangun beberapa saat. Kayak aku nggak tahu di stasiun mana itu banyak banget yang turun, entah mungkin di Kediri atau di Kertosono atau di Blitar. Itu kayak ada Tulungagung, nah itu kayak banyak banget yang turun. Kayak biasanya aku kayak naik kereta api jarak jauh gitu ya, banyak yang turun tuh baru ketika nyampe Madiun gitu ya, mungkin sih feeling di antara Blitar, Kediri, Tulungagung gitu. Jadi kaget juga kayak banyak orang yang ya biasanya kan setelah dia berapa lama gitu ya, setelah berbeda daop lah bisa dibilang, ini masih dalam satu daop ternyata udah cuma satu daop juga ya, kayak bisa dijangkau lah sama KA lokal. Kan biasanya kalau kayak Kediri terus Tulungagung itu bisa dijangkau sama KA lokal, itu biasanya nggak banyak yang ikut pengalamanku. Tapi hari ini ya rute-rute yang masih bisa dijangkau sama KA lokal ternyata udah banyak
ternyata udah banyak yang turun di situ gitu. Biasanya kayak baru di Madiun, karena kan kayak Madiun tuh nggak dijangkau sama kalau Jawa Timur ya. Biasanya baru banyak yang turun tuh di Madiun, karena mungkin tidak dijangkau sama lokal itu. Jadi ya aksesibilitas satu-satunya ya dengan kereta api jarak jauh kayak gini. Tapi ya tadi baru apa ya, baru ya rute-rute yang bisa jangkau sama lokal deh, ternyata banyak yang turun di situ. Baru ngalamin, aku kaget juga. 347 sih, baru ya nggak baru bangun juga sih, kayak tadi bangun sekitar 3:30, terus kamar mandi segala macam. Nih semua juga nanti diambil sama masnya, karena sekalian kita berhenti ya di stasiun Purwokerto. Wah asli naik kereta cuma buat tidur doang. Ini nih definisinya enak banget. Jujur ini salah satu perjalananku yang benar-benar kayak naik kereta, duduk, tidur, bangun mau nyampe. Ini salah satunya. Jadi benar-benar kayak ya mental, karena ada efek capek juga. Jadi ya sorry nggak bisa merekam banyak footage di kereta karena memang posisinya aku lagi capek juga, jadi kebanyakan tidur. Cuma satu hal nih, menuju stasiun pemberhentian terakhir, ini kondisi di kereta udah begitu lumayan sepi sih. Kayak kita bisa lihat ke belakang juga ada satu penumpang doang, itu masih kelihatan tasnya ya kan. Jadi nggak begitu banyak penumpang yang berada di kereta ini. Dan aku juga tadi hari ini di kereta ini juga nggak sempat ke restorasi karena benar-benar ya udah emang cukup capek. Jadi masih muak. Karena cukup capek dan ya pengen benar-benar pengen istirahat sih rasanya tuh, kayak tidur lagi sebetulnya. Karena ya apapun perjalanan kita, walaupun kita naik kereta api kan tinggal duduk terus tidur gitu kan, ya intinya tetap kita butuh kasur untuk tidur beneran gitu. Dan ini mungkin keretanya udah dipersiapkan untuk arah sebaliknya ya, kayak keberangkatan pagi deh kayaknya. Jadi ini kalau kalian lihat di gerbongnya udah diganti jadi gerbong 2. Jadi pada dasarnya nanti berarti yang sana gerbong 1, yang sebelah sana ya, di sebelah sana itu gerbong 1, terus ini gerbong 2. Nah di belakang ini gerbong 3 berarti lokomotifnya itu berada di sana. Jadi kalau dari arah Malang itu eksekutif, ya rangkaian eksekutif ada di belakang. Sedangkan kalau dari Purwokerto berarti kemungkinan rangkaian eksekutif itu ada di depan. Gitu. Ya overall dari kereta eksekutif nyaman aja sih, karena ternyata kursi recline-nya tuh dia nggak hanya sebatas ininya bisa direbahin ke belakang ya kan, tapi juga pas ini direbahin bagian sininya tuh agak maju. Jadi apa ya, kayak membuat kita sedikit relax lah, kayak membuat posisi badan kita juga bisa dibilang gimana ya, bisa dibilang kayak ikut ke depan. Jadi bagian bokong kita tuh kayak ke depan, terus ininya ke belakang. Jadi kayak kita bisa sedikit posisi tidur lah kayak gitu, karena kursi yang joknya ini, kursinya yang buat bagian bokongnya tuh dia ikut kedorong ke depan, jadi kita harus lebih relax ya, kurang lebih begitu lah penggambarannya. Dan nih kan aku tidur juga nggak yang tidur bangun-bangun di Purwokerto gitu, tapi emang agak sedikit tidur bangun lah. Cuma emang sebentar doang gapnya, itu bener-bener pergantian penumpang tuh kayak cepet gitu, dalam artian biasanya kan kalau pengalaman gue naik kereta kayak kata-kata misalnya naik dari Malang nanti turunnya di stasiun akhir atau di stasiun-stasiun yang agak besar lah, bukan agak besar ya, kayak ya stasiun agak besar lah, bisa dibilang Madiun, Jogja gitu. Sedangkan ini
banyak berhentinya di stasiun-stasiun yang stasiun-stasiun lain kayak Kediri dan segala macamnya kayak gitu. Halo semua, di jam 4.05 dan katanya udah berhenti di stasiun Purwokerto. Kita akan keluar ke pintu timur. Jadi kita ke sebelah kanan, kayak sebelah kanan. Bisa dibilang ini lebih cepat 2 menit ya, 3 menit malah. Nah ini gerbong eksekutif 1 dia malah, jadi yang eksekutif 1 eksekutif 2, 3, 4 lah, dia tuh pakai yang kaca pesawat, sedangkan yang eksekutif 1 dia pakai ya udah eksekutif yang kaca panjang itu, beda sendiri. Dan ini katanya lebih cepat 2 menit dan kita akan berjalan mengarah ke pintu keluar timur ya, pintu timur. Dan ya udah gitu aja. Ini ada beberapa motor yang lagi dikirim banyak malah, jadi udah gitu aja. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum.